Sering nggak sih kita lihat laporan keuangan, harus pusing sendiri sama deretan angkanya? Nah, hari ini kita akan coba pecahkan kodenya sama-sama. Kita akan bedah rapor dari PT Mutu Agung Lestari atau Mutu buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan ini, langsung dari laporan tahunan terbaru mereka. Biar gampang, kita bakal pakai 3 langkah simpel aja. Pertama, kita kenalan dulu. Mutu ini bisnisnya apa? Terus, kita jawab 3 pertanyaan penting. Perusahaan ini untung nggak? Keuangannya sehat nggak? Dan yang paling penting, labanya tuh jadi duit beneran atau cuma di atas kertas? Nah, terakhir, baru kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Banyak yang mikir laporan keuangan itu ribet, padahal coba deh anggap ini kayak rapor sekolah. Ini adalah rapor paling jujur dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena angka itu nggak bisa bohong. Beda sama janji-janji manis manajemen kan? Disinilah kita bisa lihat kinerja mereka apa adanya. Oke, setiap analisis itu harus dimulai dari yang paling dasar. Kita harus tahu dulu, kita ini lagi lihat perusahaan apa sih? Jadi siapa Mutu dan gimana cara mereka cari duit? Oke, secara resmi, di atas kertas, Mutu ini adalah perusahaan publik di sektor jasa profesional. Lebih spesifiknya lagi, jasa riset dan konsultasi. Kedengarannya agak abstrak ya, tapi tenang, aslinya bisnis mereka ini sangat jelas kok. Nah, ini dia bisnis intinya. Jadi, di balik nama keren jasa riset dan konsultasi itu, tulang punggung bisnis mereka itu spesifik banget. Nguji batu bara di laboratorium lewat anak usahanya. Ini penting loh buat kita tahu. Artinya, mereka ini bukan cuma perusahaan yang jualan presentasi, tapi punya bisnis yang nyata di industri energi. Sip, udah kenalan sama bisnisnya. Sekarang kita masuk ke pengecekan pertama, laporan laba rugi. Pertanyaannya simpel banget, perusahaan ini cuan nggak sih? Kita mulai dari paling atas dulu ya pendapatannya. Sepanjang tahun 2023, Mutu ini berhasil ngumpulin omset atau pendapatan sebesar 331,5 miliar rupiah. Ini total duit yang mereka dapat dari semua jasa yang mereka jual. Nah, dari omset segitu kan nggak semuanya masuk kantong. Harus dipotong dulu buat bayar macam-macam, kayak gaji karyawan, sewa tempat, sampai pajak. Setelah semua biaya itu dipotong, sisa bersihnya buat perusahaan adalah 24,1 miliar rupiah. Inilah keuntungan bersihnya. Eits, tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Coba lihat deh, pendapatannya tumbuh lumayan ya, 7,3%. Tapi kok laba bersihnya hampir nggak gerak, cuma naik 0,5%. Nah ini nih yang harus kita cermati. Langsung muncul pertanyaan di kepala kita, ini duitnya lari kemana? Kok omset naik tapi untungnya segitu-gitu aja? Oke, lanjut ke cek kedua. Anggap aja ini lagi medical check-up tapi buat perusahaan. Kita mau lihat neraca keuangannya, mau tahu seberapa kokoh sih fondasi mereka. Dan hasilnya, wah bagus nih. Lihat deh, mayoritas dana perusahaan, 73% lebih, itu datang dari modal sendiri atau ekuitas. Utangnya cuma 27%. Ini artinya apa? Artinya struktur keuangan mereka sehat banget, nggak kebanyakan utang. Jadi kalau nanti ekonomi lagi goyang, mereka ini lebih kuat, lebih tahan banting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial. Cek arus kas. Ingat pepatah ini baik-baik ya. Laba itu bisa jadi cuma opini, tapi uang kas itu fakta. Nggak bisa dibantah. Kita mau buktiin, laba yang tadi kita lihat di kertas itu beneran jadi duit di rekening Mang atau enggak? Oke, sebelum lihat angkanya, biar nggak bingung, arus kas dari operasi itu apa sih? Gampangnya gini. Ini adalah duit tunai yang benar-benar dihasilkan dari bisnis utama mereka, ya, dari jasa uji lab tadi. Jadi ini bukan duit hasil ngutang ke bank atau jual aset ya, murni dari operasional bisnis. Dan wow, lihat ini dia bintangnya. Arus kas operasinya lompat tinggi banget, lebih dari 6 kali lipat, dari 1,5 miliar jadi 9,3 miliar. Gila kan? Ini sinyal yang super positif. Artinya apa? Manajemennya jago banget nagih piutang dari pelanggan dan mengubah laba di atas kertas jadi duit benerang di bank. Oke, setelah kita bedah satu-satu, sekarang waktunya kita gabungin semua temuannya. Yuk kita lihat rapor lengkapnya Emutio. Jadi, rapornya gimana? Agak campur aduk ya, tapi justru itu yang bikin menarik. Pendapatan naik oke, ini bagus, laba bersihnya, ya gitu-gitu aja. Ini perlu jadi catatan. Struktur modalnya, wih, sehat banget, solid. Tapi juaranya ya itu tadi, arus kas operasinya yang naiknya gila-gilaan. Kemampuan mereka ngumpulin duit tunai itu luar biasa, jauh di atas pertumbuhan laba mereka. Terus kesimpulannya gimana? Nah, tugas kita di sini bukan cuma ngasih jawaban, tapi ngajarin cara bacanya. Sekarang giliran kamu yang jadi detektifnya.
Dari data ini, pertanyaan apa yang muncul di kepala kamu? Mungkin kamu bakal nanya, arus kas yang keren ini bisa bertahan nggak ya tahun depan? Atau, sebenarnya biaya apa sih yang bikin labanya mandek? Ingat, investor yang pinter itu bukan yang tahu semua jawaban, tapi yang tahu cara mengajukan pertanyaan yang benar. Dari situlah semuanya dimulai.